Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas kembali melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu masih mengenai sekolah penggerak atau yang disebut dengan Merdeka Belajar. Sebelumnya supaya kita lebih bersemangat, kita adakan ice breaking dulu ya, Bapak Ibu. Boleh, Bu. Oke, kita mulai ice breaking kita di sini. Salah satunya untuk meningkatkan ya daya ingat anak-anak kita supaya tidak bosan dalam menghafal di bidang matematika. Contohnya dalam bentuk tepuk. Misalnya kalau hasilnya nanti genap, kita akan tepuknya 2 kali. Tapi sedangkan kalau hasilnya ganjil, kita akan tepuknya 1 kali. Paham Bapak Ibu? Insya Allah, Ibu. Ya. Paham, Bu. Kita mulai ya Bapak Ibu. 2 tambah 2. Kita ulangi. 2 tambah 2. 2 tambah 1. 3 kali 3. 3 kali 2. Oke, semangat. Semangat, Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, kita lanjutkan. Materi kita hari ini adalah mengenai profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa di Sekolah Penggerak ini merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan salah satunya adalah menjadikan sekolah itu menjadi profil pelajar Pancasila. Baik, saya akan mempresentasikan materi kita pada hari ini. Bentar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, nampak Bapak Ibu? Nampak, Bu? Terlihat? Ya. Jelas, Baiklah, jelas. di sini materi kita yaitu pengertian dari profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berpikir sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 ciri utama profil Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berbudi luhur. Ini kurang tadi nih ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, untuk poin yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini maksudnya pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Elemen-elemen dari kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu yang pertama, akhlak beragama, yang kedua, akhlak pribadi, yang ketiga, akhlak kepada manusia, yang keempat, akhlak kepada alam, dan yang kelima, akhlak bernegara. Nah, kelima elemen ini kita terapkan untuk siswa. Kita berharap kepada siswa-siswa kita semuanya memiliki kelima elemen ini. Dan biasanya sudah tertanam pada diri anak-anak kita. Selain mendapatkan ilmu dari sekolah, mungkin ini juga didapatkan dari orang tuanya.
ya, ilmu dari orang tua, seperti berakhlak beragama, itu dari dini, dari kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya. Juga akhlak pribadi, sampai dia besar, seumuran untuk anak sekolah, kita lanjutkan di sekolah untuk menambah akhlak-akhlak anak-anak didik kita. Lanjutkan. Poin yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci kebinekaan global, yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Dan yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Di sini, siswa-siswa kita itu memiliki berbagai macam etnis atau kultur etnis, artinya berbagai macam budaya, suku bangsa yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, contohnya saja di dalam kelas siswa kita itu mungkin ada yang bersuku Bugis, suku Jawa, suku Minang, atau juga suku Banjar. Nah, siswa kita harus saling mengenal dan menghargai budaya-budaya dari teman-teman lingkungannya. Sehingga dari kebudayaan yang berbeda-beda itu, kita mendorong agar siswa-siswa kita ini saling menghargai dan menghormati berbagai macam suku yang ada di lingkungannya. Kita lanjut. Yang ketiga, yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci dari gotong royong ada 3. Yang pertama, kolaborasi. Yang kedua, kepedulian. Dan yang ketiga, berbagi. Nah, pada gotong royong ini kita sudah tanamkan kepada siswa-siswa kita untuk selalu bekerja sama, baik dalam berdiskusi belajar di dalam kelas maupun di luar kelas atau di lingkungannya. Contohnya misalnya kalau di sini kan kemampuan gotong royong itu seperti kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Salah satunya ya gotong royong untuk kebersihan sekolah, lingkungan tempat tinggal, ya, ataupun juga gotong royong atau berdiskusi bersama di kelas itu kan juga dengan cara gotong royong. Misalnya tugas piket, nah itu juga gotong royong. Jadi kita tanamkan ada kepedulian dan berbagi bersama teman-temannya. Kita lanjutkan. Untuk yang keempat, yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri. Nah, di sini kita mengharapkan kepada seluruh siswa kita untuk selalu bertanggung jawab ya dengan apa yang dilakukannya. Selain itu, pelajar kita ini kita biasakan untuk selalu melakukan hal-hal dalam bentuk yang positif dengan secara mandiri. Ya, jadi dia bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Misalnya kita berikan tugas, anak harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang kita berikan. Kita lanjutkan. Yang kelima, yaitu bernalar kritis.
Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis yaitu yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan yang kelima, mengambil keputusan. Nah, inilah elemen-elemen dari bernalar kritis. Jadi kita berharap supaya siswa-siswa kita itu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, ya. Jadi dia bisa memiliki nalar, ya, dia bisa mengembangkan apa yang kita berikan, dia bisa berpikir untuk jarak yang lebih ke depannya. Kita lanjut, yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal, dan yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, di sini berarti kita mengharapkan siswa itu kreatif, ya, dalam segala hal. Misalnya membuat sesuatu, ya. Kalau di pelajaran kita bagian keterampilan kah, dia bisa menghasilkan hal-hal yang kreatif. Misalnya membuat, kalau ada di kelas 4 itu membuat hasil karya, dia bisa mengkreatifkan hasil-hasil mereka. Misalnya membuat kolase. Nah, dia bisa berpikir, oh bahannya dari apa saja, dibuatnya dalam bentuk apa. Nah, itu kreatif. Terus kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Nah, inilah berbagai macam elemen dari profil pelajar Pancasila. Semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, dari materi yang saya paparkan, apakah ada yang perlu ditanggapi? Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, masih ada di sana? Terima kasih, Bu. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi dari profil pelajar Pancasila. Pak Ismet, ada yang mau ditanggapi Pak Ismet? Iya, Bu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya itu bertanya sedikit ya, Bu ya. Boleh, Ibu? Boleh, Pak. Oh, boleh ya. Ini, Bu, mungkin saya ingin Ibu menjelaskan kembali itu tentang kebinekaan global. Mungkin bisa dijelaskan lagi supaya kita bisa menerapkan di sekolah kita. Kebinekaan global. Oke. Iya, betul. Nah, oke, para ibu-ibu ada yang bisa memberikan masukan atau penjelasan pada Ibu Neni? Terima kasih, Bu. Dari yang saya ikuti tadi, dari penjelasan Ibu, memang di sini adalah elemen kunci kebinekaan global yang seperti ditanyakan oleh Ismet tadi. Nah, yang saya lihat tadi, Bu, yang dari saya tangkap dari penjelasan Ibu, baru sebatas itu bahwasanya anak-anak kita ini memiliki budaya suku yang sangat beraneka ragam. Ya. Di sini juga kami ingin juga sebenarnya ingin juga penjelasan yang lebih detail lagi seperti yang dari Pak Ismet tadi, Bu. Ya gitu, Bu. Oke. Ya, mungkin di sini kebinekaan itu kan artinya berbagai macam. Ya, bineka. Bineka itu kan bermacam-macam.
kebinekaan global. Memang di sini kalau menurut elemen kunci kebinekaan global ini itu mengarahkan kepada budaya, ya, mengenal dan menghargai budaya. Berarti para siswa ini dia bisa mengenal suku-suku temannya, tidak membeda-bedakan suku-suku temannya dan saling menghargai suku-sukunya. Nah, biasanya pada suku-suku atau budaya yang ada itu tentu ada ciri-ciri khas di sana. Mungkin dalam bentuk kulit, warna kulit, ya bahasa. Nah, mereka harus saling menghargainya. Nah, kalau di sini kan kemampuan komunikasi interkultural dan berinteraksi. Nah, di dalam perbedaan budaya atau suku-suku siswa kita yang bermulti etnis ini, jadi siswa kita ini dapat berkomunikasi, dapat bergaul dengan baik dengan teman-temannya yang berbeda suku tadi. Jadi tidak ada perbedaan antara suku, budaya, karena kita satu dalam kebinekaan. Nah, di sini juga refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya, mungkin juga nanti teman-temannya yang berbeda suku tadi, karena sudah bergaul dengan teman, tentu dia paham ya bagaimana suku, umpamanya kawan kita ada bersuku Bugis, dia memahami suku temannya yang Banjar. Terkadang mereka juga bisa bertukar-tukar bahasa, sehingga yang suku Bugis mengerti bahasa Banjar, Banjar mengerti bahasa Bugis. Nah, itu mungkin salah satu dari maksud dari elemen kunci kebinekaan global ini. Intinya berbeda-beda, ya, berbeda-beda suku kita tetap satu, sehingga terjalinlah saling menghargai dan saling menghormati, sehingga dia tidak membeda-bedakan suku-suku antara temannya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira seperti itu, atau boleh juga ditambahkan lagi? Saya rasa Ibu sudah cukup penjelasannya dan bisa dipahami. Oke, terima kasih Pak Ismet. Iya Bu, sama-sama. Oke, masih ada lagi yang mau ditanggapi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, alhamdulillah hari ini materi kita mengenai profil pelajar Pancasila cukup hari ini saja. Mungkin besok kita akan lanjutkan ke materi yang lainnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.